Jadi orang pelit beruntung nggak? Tidak. Konsep Al-Quran, wa may yuqa syuhha nafsih. Kalau orang itu dirinya terjaga dari kekikiran, fa ulaika humul muflihun. Bejo dia, beruntung dia, sukses, berhasil dia. Tapi kalau pelit, kikir, medit, koret, nggak mau berderma, nggak mau berbagi, nggak mau memberi, nggak mau berinfak, berwakaf, sedekah dan segala macamnya, mereka sendiri orang-orang yang binasain diri mereka sendiri. Ya kalau ditanya kita mau jadi orang yang beruntung, muflihun, atau sebaliknya? Pasti kita mau jadi orang yang muflih kan? Mau jadi orang yang beruntung kan? Jadi orang yang beruntung itu salah satunya adalah jaga diri dari kikir. Kikir tuh pelit. Harta itu kan Nabi sendiri pernah bilang dalam hadis Muslim kan, mana qasat malun min shadaqatin bal yazdad. Harta yang kamu sedekahkan tidak akan pernah berkurang, tapi justru bertambah dan kian bertambah. Jadi harta itu bertambah. Semakin disedekahkan makin nambah, bukan kurang. Konsep manusia, kacamatanya dan kalkulator manusia secara umumnya, kalau punya uang 10.000, sedekahkan 3.000, uangnya tinggal berapa? 7.000. Tapi matematika Allah, ada uang 10.000, sedekahkan 3.000, uangnya menjadi berapa? Minimal 37.000. Secara matematikanya Allah lah hadirin. Lah kok bisa hitung-hitungannya gitu? Ya jawabannya ada di Quran. Al-An'am 160. Man jaa bil hasanatin falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat baik satu, berinfak satu, falahu maka untuk dia asyru, 10 kali lipat Allah balikin. Kok berhitung? Kan sesuai dalilnya. Kalau ada dalilnya, silakan aja untuk dihitung. Tapi walaupun kita tahu, pasti Allah juga bisa membalas lebih daripada itu sampai tak terhingga. Tapi ini paling minimal. Jadi sejatinya saldo yang akan kian terus bertambah itu bergantung lewat seberapa tidak kikirnya orang itu. Dalam Islam seperti yang kemarin diutarakan, dalam Islam tidak mengenal nabung pangkal kaya. Dalam Islam sodakoh pangkal kaya. Sodakoh, bukan nabung pangkal kaya. Islam itu sodakoh pangkal kaya, bukan nabung pangkal kaya. Sodakoh. Jadi kalau kita mau dilapangkan rezekinya, baca ayat ini. Siapa yang terjaga dirinya siapa yang dirinya terjaga dari kekikiran. Kekikiran itu berarti maknanya adalah dia nggak pelit, dia orang yang baik, dia orang yang royal, dia orang yang berderma, berinfak, berwakaf, sedekah. Itu faulaika humul muflihun. Pastikan, pasti dia sukses, pasti dia beruntung, pasti dia berhasil di bidang yang dia tekuni. Jadi kita perlu kadang-kadang mohon izin sekali. Kadang-kadang kita juga perlu jemaah untuk praktik langsung, nggak cuma sekedar teori. Ini kan teori itu jemaah. Kan kita ngaji begini kan teori. Siapa yang sedekah, maka dia orang-orang yang beruntung, kan gitu. Siapa yang dirinya nggak pelit, dia beruntung. Siapa yang dirinya nggak kikir, berarti kan lawan katanya dia suka memberi, berderma, berinfak, bersedekah. Faulaika humul muflihun. Al-Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-9. Nah sekarang gimana caranya ilmu yang ada di benak kita ini lahir jadi praktek. Makin tak terduga, makin juga hadiah dari Allah tak terduga nilainya. Gak bisa diduga-duga. Nilainya tuh besar sekali hadirin. Allahu a'lam bishawab, tergantung dari bagaimana Allah mau memberi kepada hamba-hambanya. Next. Jadi sebelum kita lanjut, orang beruntung itu adalah orang-orang yang mereka beriman. Mereka berhijrah ke jalan Allah. La yajiduna fi sudurihim hajah. Mereka nggak punya kepentingan ketika memberi. Terus berikutnya, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mendahulukan hajatnya orang lain. Terus berikutnya, terjaga diri dari pelit atau kikir. Faulaika humul muflihun, baru disebut mereka orang-orang yang sukses, beruntung.